Data kualitatif adalah data yang didasarkan pada pendapat subjektif, perasaan, pengalaman, persepsi yang mendalam yang didapat dari wawancara orang per orang atau kelompok, diskusi, dan observasi. Data tersebut kemudian diinterpretasi oleh orang yang berkepentingan atau yang melakukan analisis. Sumber data kualitatif dapat diperoleh dengan cara orang melakukan wawancara secara sengaja atau mendapat informasi yang mendalam tentang suatu hal. Tetapi sebetulnya juga dapat berasal dari dokumen, misalnya catatan hasil rapat, catatan hasil audit, berita di koran, berita online, atau suatu SOP, dan pengamatan dan diskusi terhadap implementasi SOP, kemudian juga dari pedoman pelatihan atau catatan tentang penerapannya dan sebagainya. Atau juga bisa berasal dari observasi atau pengamatan terhadap suatu perilaku atau fenomena. Ketika orang mendapatkan suatu fenomena, orang kualitatif akan secara kritis mempertanyakan bagaimana penjelasannya, bagaimana itu bisa terjadi, mengapa bisa seperti itu, atau jika berhubungan dengan suatu perilaku, maka pertanyaannya adalah mengapa orang melakukan apa yang dia lakukan. Dengan demikian akan diperoleh data yang semakin mendalam dan menjelaskan. Misalnya, satu contoh kasus penolakan rujukan kelahiran karena COVID, maka cara berpikir kualitatif akan mempertanyakan apa alasan seorang ibu menolak untuk dirujuk untuk melahirkan di rumah sakit. Apakah itu dari diri ibu sendiri, dari suaminya, keluarganya, atau memang mungkin karena biaya, jarak, atau sudah disuruh oleh mertua, dan seterusnya. Jadi, bagaimana lingkungannya mempengaruhi dia untuk menolak rujukan itu juga ditanyakan di dalam kualitatif. Misalnya, apakah itu karena pengalaman melahirkan sebelumnya, atau ketidakpercayaannya terhadap rumah sakit atau petugas kesehatan, atau karena dia takut melahirkan di rumah sakit, dan juga bisa saja ditanyakan bagaimana sih sebetulnya persepsinya tentang melahirkan di rumah sakit itu. Lalu, apa pendapat tentang rumah sakit itu sendiri, tentang petugas kesehatan, dan seterusnya. Semuanya itu mungkin sudah diketahui oleh manajer program atau sudah sering didengarnya ketika beliau rapat dengan staf, berada di lapangan, atau bahkan ketika mendapat informasi dari tenaga kesehatan lain. Ketika mendapat data yang sifatnya adalah pendapat atau pengalaman, atau apa yang dirasakan orang, apa yang dipercaya orang, atau apa yang dikatakan orang, maka data tersebut sebaiknya juga ditanyakan kepada orang lain. Pendeknya, data tersebut dikonfirmasi. Apakah orang lain juga mengatakan atau merasakan hal yang sama? Atau justru orang lain mengatakan yang berbeda? Jika itu berbeda, kita harus bersikap terbuka terhadap apa yang sudah dipikirkannya, karena itu akan menambah pengetahuan kita. Nah, ketika melakukan konfirmasi, kita bertanya atau berusaha mengamati. Pertanyaan bisa dilakukan melalui telepon atau langsung ditanyakan. Tetapi juga bisa didapat karena secara tidak sengaja ketika melakukan diskusi atau rapat, atau ketika bertemu dengan orang lain. Banyak sekali data yang berasal dari rapat atau pengamatan terhadap suatu perilaku sudah tersedia atau bisa dikumpulkan. Namun, untuk mengambil keputusan, kecukupan data kualitatif harus dipertimbangkan.
Tidak selayaknya kita hanya mendapat secuil data untuk mengambil keputusan, karena bisa saja keputusan menjadi tidak tepat atau tidak mencapai sasaran. Data kualitatif bisa digunakan untuk mengambil keputusan jika sudah tercapai suatu saturasi data. Saturasi data adalah jika semua orang atau semua macam data sudah menunjukkan hal yang sama. Jadi, harus ada suatu upaya untuk mengkonfirmasi data atau informasi dengan cara bertanya, mengamati, atau menggunakan data lain yang ada. Apabila ada suatu intervensi atau kebijakan baru yang direncanakan, para manajer juga bisa mendapatkan informasi dengan bertanya atau mendiskusikan di dalam suatu rapat. Jadi kebijakan tersebut ditanyakan apakah akan mudah dilakukan oleh pelaksana, kemungkinan hambatannya apa, atau bagaimana orang dapat menjalankan kebijakan, dan seterusnya.